Kenapa ya malam hari ini kita episode ke-450? Alright, so in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 450 genap. Malam hari ini episode 450, 50 episode menuju episode 500, nggak kerasa ya. Perjalanan kita sama-sama sudah 450 episode, mudah-mudahan 450 episode Dialog Positif ini membawa manfaat, membawa hal-hal yang baik, dan tentu saja kita selalu semangat untuk menjadi murid, kita selalu semangat untuk belajar dan terus belajar meniti ke dalam diri. So malam hari ini kita kedatangan guru kita tercinta, Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Sehat, Sehat. Pak Wayan. Terima kasih banyak sudah entah yang keberapa kali Pak Wayan hadir ke Dialog Positif dan nggak pernah bosan-bosan. Dan aduh, bersyukur sekali setiap ada scheduling Pak Wayan tuh hampir nggak pernah nggak bisa gitu. Itu luar biasa. So, hatur nuhun guru, terima kasih banyak, bersyukur sekali, bahagia sekali. Dan malam hari ini kita akan membedah tentang full moon tentu saja karena berkaitan dengan full moon malam hari ini, dan kita akan belajar tentang belajar menjadi bulan purnama. Wah, syahdu sekali judulnya. So, Pak Wayan, mangga dipersilakan. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Kang Abu mengundang kembali saya di malam purnama yang indah ini. Nggak tahu kenapa semesta selalu mengkoneksikan apa yang saya butuhkan. Tiba-tiba Kang Abu, saya tunggu-tunggu dari tadi itu. Aduh, kenapa bukan nyanyian ini ya? Jadi saya nyanyi sendiri tadi. Tiba-tiba Kang Abu terakhir itu nyanyi, diputar juga itu. Lagu yang itu. Di bawah sinar bulan purnama. Saya suka lagu itu. Entah kenapa, menarik sekali. Mudah-mudahan Itu juga hari ini milihnya juga nggak sadar guru, jadi pengen aja udah deh, pokoknya ikutin aja deh gitu. Oh, itu sih luar biasa. izin sebenarnya itu bisa dijelasin di awal, tapi nanti saya jelaskan di tengah-tengah mungkin kalau lagi pas ngalir lagu itu, cerita lagu itu. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih juga buat sahabat yang bergabung pada malam hari ini. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang agak romantis sedikit. Karena ini malam yang indah, malam purnama. Dan kebetulan di Bali ada hari yang ada minggu ini disebut sebagai Kuningan. Jadi pasca Galungan itu Kuningan. Kuningan itu dalam pemaknaan saya artinya kauningan. Kauningan itu artinya pengetahuan. Sementara bulan purnama sering dijadikan simbolik bagi mereka yang mengalami pencerahan. Kenapa saya tidak tahu bagaimana orang-orang dulu memilih bulan purnama sebagai simbolik dari orang-orang yang dicerahkan. Barangkali karena para pengamat di masa lalu, ketika jauh di masa lalu belum banyak ada hiburan. Ketika malam yang dijadikan hiburan adalah kerlap-kerlip bintang, kadang kerlap-kerlip kunang-kunang di tengah hutan, kadang-kadang bulan purnama. Setiap 30 hari sekali rata-rata bulan purnama menjadi sebuah pemandangan yang menghibur bagi orang-orang dulu. Yang kemudian dipilihkan sebagai cara untuk bercerita tentang pencerahan. Bulan purnama bercerita tentang keindahan. Ada macam-macam puisi-puisi, sastra-sastra yang mengambil bulan purnama sebagai simboliknya. Bahkan ketika Buddha mencapai pencerahan itu harinya pas hari purnama juga, sehingga dirayakan sebagai hari Waisak. Menarik. Apa sebenarnya yang semesta ajarkan melalui bulan purnama ini? Ada dua hal yang kita bisa lihat dalam bulan purnama ini. Satu, bulan purnama ini kalau dikaitkan dengan pengetahuan, itu membuat kita bisa melihat Tuhan. Ya, mungkin itu sebabnya kalau di Islam bulan sabit lalu bintang,
Kalau di Bali, di Hindu, dia disebut Surya dan Chandra. Karena matahari pun adalah bintang yang terdekat. Jadi sebutnya Surya Chandra kalau di Hindu. Kalau di Islam disebutnya bulan bintang. Ada kemiripan di situ, bulan dan bintang. Apa yang menarik pada bulan dan bintang sebagai simbolik-simbolik pencerahan atau pendekatan kita kepada Tuhan? Mari sama-sama bayangkan diri kita adalah orang-orang di masa lalu yang tidak punya hiburan lalu mengamati langit. Dulu mungkin kita tidak mengerti. Tetapi sekarang bisa kita uraikan lebih gamblang dari apa yang dulu tidak pernah diuraikan. Di masa lalu jauh sebelum teknologi-teknologi antariksa menemukan ukuran-ukuran bumi dan bulan. Apa yang bisa kita temukan pada kondisi bulan yang penuh itu. Kita tahu bahwa bulan itu dibandingkan bumi, dia ukurannya hanya 27% dari bumi, ukurannya bulan. Jadi bahkan tidak separuhnya. Di bawah itu hampir seperempat lah, 27% dari ukuran bumi. Apalagi dibandingkan matahari, wah jauh sekali. Jauh sekali. Para ahli kemudian bisa mengukur jarak antara bumi dan bulan, bumi dan matahari. Sekaligus bisa memperkirakan jarak bulan dan matahari. Kita bisa mengukurnya. Para ahli bisa mengukurnya. Tapi coba perhatikan apa yang diajarkan oleh semesta ini. Bulan yang demikian kecilnya, bahkan sangat-sangat jauh kecilnya dibandingkan matahari. Lalu ketika terjadi matahari, gerhana matahari, di mana matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga bulan bisa menyebabkan gerhana matahari total. Jadi bulan yang sangat-sangat kecil itu bisa menutupi matahari yang begitu besarnya ukurannya. Atau sebaliknya, ketika terjadi gerhana bulan, di bulan purnama terjadi gerhana, di mana bayangan bumi menutupi cahaya matahari, sehingga terjadi gerhana bulan. Pertanyaannya adalah, perbedaan ukuran-ukuran itu menyebabkan bumi yang besar bisa tepat menutupi seluruh bulan. Seakan-akan bumi dan bayangan bumi dan ukuran bulan bisa sama. Atau sebaliknya, ketika terjadi gerhana matahari, ukuran matahari dengan ukuran bulan seakan-akan sama. Pertanyaannya, siapa yang menempatkan jarak bumi dan bulan dan matahari sedemikian rupa sehingga benda-benda yang jauh berbeda itu bisa sedemikian sempurnanya saling menutupi dengan seakan-akan ukurannya sama. Manusia bisa mengukur jarak-jaraknya, bisa mengukur besarnya, tapi yang menempatkan sehingga terjarak sedemikian rupa satu sama lain, siapa? Nah, inilah yang kemudian belakangan kita paham. Dengan hanya mengamati itu saja, kita sudah paham betapa kecerdasan semesta tak terbatas itu. Demikian cerdasnya meletakkan 3 benda angkasa ini. Planet, satelit, dan bintang bernama matahari itu berjarak sedemikian rupa sehingga terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari sedemikian rupa dengan ukuran yang seakan-akan menutupi tepat. Apakah ada manusia sakti yang bisa menempatkannya? No. Apakah dia menempatkan dirinya sedemikian rupa? Oke, kalau dianggap menempatkan dirinya sedemikian rupa karena pengaruh dari gravitasi bumi, gravitasi bulan, dan sebagainya. Tapi siapakah yang menciptakan energi gravitasi bumi atau bulan sedemikian rupa sehingga dia tetap berjarak sekian? Disinilah kita paham bahwa ada suatu kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong di antara jarak itu. Antara bumi dan matahari dan bulan ada ruang kosong yang terisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan. Yang menunjukkan kemampuannya meletakkan itu sedemikian rupa yang kita sebut sebagai energi. Ya, jadi di situ saja kita sudah bisa melihat betapa ada Tuhan di antara itu sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang menempatkan jarak mereka sedemikian rupa. Itulah keagungan dari sang kecerdasan semesta tak terbatas. Itu yang pertama.
Yang kedua, entah apa maksud semesta itu. Bulan itu, setiap kali dia mencapai bulan purnama dan seterusnya, selalu sisi yang menghadap ke bumi ada sisi yang sama. Sementara ada bagian sisi bulan yang lain selalu berada di bagian gelapnya. Ada apa? Apa pesan dari semesta itu? Kenapa dia tidak berubah-berubah? Selalu sisi yang sama yang menghadap ke bumi. Ada pesan apa di situ? Dan lalu kenapa bulan itu sendiri tidak dibuat oleh semesta ini memancarkan cahaya, melainkan hanya memantulkan cahaya matahari kepada bumi? Lalu kenapa pula bentuk rotasi bumi dan bulan itu dibuat sedemikian rupa sehingga terjadilah kadang bulannya hilang menjadi bulan mati, kadang kemudian muncul pelan-pelan sedikit demi sedikit menjadi bulan sabit dan seterusnya sampai menjadi bulan penuh purnama. Lalu pelan-pelan berkurang untuk kembali mati. Ada pesan apa di situ? Inilah yang bisa kita renungkan pelajaran-pelajarannya dengan mengamati itu. Atau kita cukup mendengar apa sih tujuan semesta memberikan petunjuk-petunjuk seperti itu. Nah, petunjuk pertama sudah kita bicarakan bahwa jelas-jelas ada kecerdasan semesta yang bisa kita temukan saat kita menatap bulan itu sendiri. Jadi pada malam ketika kita meditasi dan menatap bulan, kalau kita sudah mengenalnya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang menempatkan bulan sedemikian rupa sehingga menjadi purnama seperti itu, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan ada di situ sebagai kecerdasan semesta. Hanya dengan menatap dan memahami hal itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada pesan-pesan lain di balik kondisi seperti itu. Nah, pertama kita renungkan, apa yang terjadi ketika bulan bisa penuh memancarkan? Ketika bulan purnama, yang terjadi adalah tak sedikit pun bayangan bumi menutupi cahaya matahari, sehingga bulan secara penuh memantulkan cahaya matahari ke bumi yang sedang mengalami kegelapan. Nah, itu yang kita lihat. Apa ya pesan di situ? Kita tahu bahwa seandainya matahari adalah sumber cahaya, dan itu kita anggap sebagai Tuhan, lalu bulan adalah yang memantulkan cahaya itu, adalah jiwa kita. Maka jiwa yang tercerahkan adalah jiwa yang mampu sepenuhnya memantulkan cahaya-cahaya ketuhanan di semesta ini ke dalam kehidupan buminya yang penuh kegelapan. Sampai di sini bisa dilihat Kang Abu, bisa direnungkan Kang Abu. Ya, jadi mereka yang tercerahkan atau jiwa-jiwa yang tercerahkan adalah jiwa-jiwa yang mengizinkan tak sedikit pun bayangan bumi atau bayangan keduniawian menutupi cahaya-cahaya pencerahan dari Tuhan sebagai sumber cahaya dalam diri. Itu yang kedua. Kemudian, kapan terjadi gerhana bulan? Kapan gerhana bulan terjadi? Gerhana bulan terjadi ketika secara penuh bayangan-bayangan bumi menutupi cahaya matahari, sehingga bulan yang seharusnya memancarkan cahaya, memantulkan cahaya, tidak mampu memantulkan bayangan cahaya matahari. Artinya apa? Mereka yang mengalami gerhana, jiwa-jiwa yang mengalami gerhana bulan adalah jiwa-jiwa yang tidak lagi mampu memantulkan cahaya-cahaya ketuhanan dalam dirinya karena dia terbelenggu atau tersapu atau tertutup oleh bayangan-bayangan keduniawian yang begitu pekatnya. Ini ada 3, gerhana matahari, gerhana bulan, sudah kita lihat di situ. Nah, lalu bentuk lainnya adalah setelah mencapai bulan mati, semua gelap gulita, malamnya gelap gulita, tapi sedikit demi sedikit bulan itu mencoba untuk melewati hari demi hari, sedikit memantulkan cahaya, sampai akhirnya dia mencapai bulan penuh. Sebuah pesan kepada kita sebagai jiwa di kehidupan ini. Betapapun kehidupan duniawi ini memberikan kita penderitaan yang penuh kegelapan, kemiskinan, sakit, dan lain-lainnya.
Tapi ketika kita ikhlas melewati satu persatu kegelapan-kegelapan itu, perkara waktu, ketika kita berhasil melewati satu malam kegelapan, satu persatu cahaya Tuhan akan perlahan-lahan memantul dari diri kita karena pengalaman. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah melewati pengalaman-pengalaman gelapnya kehidupan ini yang penuh penderitaan, pada akhirnya akan memantulkan cahaya-cahaya cinta kasih Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi pada Bunda Teresa yang melewati banyak penderitaan di daerah Kalkuta. Perhatikan bagaimana Siddhartha Gautama melewati penderitaan sehingga di akhirnya tercerahkan dan memantulkan cahaya ketuhanan. Perhatikan begitu banyak seperti Mahatma Gandhi, seperti orang-orang lainnya yang penuh penderitaan di kehidupan ini, tapi dia mengizinkan dirinya melewati itu untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit cahaya-cahaya Tuhan, cahaya-cahaya matahari, untuk kemudian berhasil dia pantulkan kepada bumi. Sehingga seperti yang Kang Abu lakukan, setiap hari ada 450 malam kita mengumpulkan sedikit demi sedikit cahaya-cahaya itu. 450 malam kita mengumpulkan sedikit demi sedikit cahaya-cahaya ketuhanan itu yang hadir melalui pengetahuan-pengetahuan. Perkara waktu nanti ketika tiba saatnya kita semua mencapai bulan purnama oleh cahaya-cahaya pengetahuan yang terserap ke dalam diri kita dan kita pantulkan kembali pada kehidupan kita. Suatu ketika kita akan mengalami pencerahan seperti bulan purnama. Jadi terima kasih Kang Abu sudah sedikit demi sedikit menyibak tirai-tirai keduniawian ini sehingga kita terus-menerus bisa berkumpul di sini untuk sedikit menyerap cahaya-cahaya matahari, cahaya-cahaya pengetahuan, untuk kemudian pantulkan sedikit demi sedikit kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kehidupan kita, sampai tiba saatnya kita seperti bulan yang memantulkan penuh cahaya cinta kasih ilahi itu. Tapi jangan lupa, begitu bulan purnama terjadi, perlahan dia akan mengurangi sedikit demi sedikit pencerahannya. Artinya, mereka yang sudah tiba di puncak pencerahan tidak akan mengizinkan terus-menerus dirinya menjadi bulan purnama. Tidak akan terus-menerus mengatakan dirinya sudah mencapai pencerahan. Pelan-pelan dia akan meninggalkan rasa tercerahkan itu. Kemudian menjadi seolah-olah dia bagian dari kegelapan itu sendiri. Untuk apa? Untuk menemani orang-orang melihat sisi lain. Karena ketika dia benar-benar menjadi pencerahan itu seperti bulan yang terang, banyak orang-orang tidak lagi melihat kerlip-kerlip bintang-bintang kecil di kehidupan. Ketika seorang guru mencapai pencerahan dan dia menjadi fokus dari banyak orang di bumi, dia seolah-olah tidak mengizinkan bahwa begitu banyak kerlap-kerlip bintang-bintang yang juga memberi keindahan pada kegelapan langit. Artinya, pencerahan yang ada di bumi tidak melulu dibawa oleh para guru-guru suci. Bahwa ketika guru-guru suci diam menghilang dari kegelapan langit dengan cahayanya, disitulah orang-orang akan bisa melihat bahkan seorang tukang sapu jalanan membawa pencerahan. Bahkan seorang yang membantu menyeberangkan orang tua, itu juga sebuah pencerahan. Bahkan seorang yang bahkan seseorang yang membantu mengangkatkan beban seseorang ketika dia harus membawa beban itu pencerahan. Bahwa seorang yang mencangkul dengan penuh keikhlasan di sawah-sawah, itu juga membawa pencerahan. Nah, artinya, tidak selalu bulan purnama itu saja yang membawa makna keindahan di kegelapan malam. Artinya, ada hal-hal kecil yang perlu kita juga amati. Itu sebabnya guru-guru yang tercerahkan akan menyingkir pada saatnya tiba, menyingkir sejenak untuk orang-orang menoleh kepada pencerahan-pencerahan kecil yang mungkin diabaikan keindahan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dijadikan bahan perenungan. Gitu. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kalau dibawa ke dalam diri? Bagaimana pencerahan itu sebenarnya terjadi? Kita tahu bahwa ada lagu tadi, saya nyanyikan lagu walaupun jelek ya.
Di bawah sinar bulan purnama. Ya begini, mata kita ibaratnya bulan. Mata kita ibarat bulan yang memantulkan cahaya matahari. Kalau di luar, bulan itu memantulkan cahaya matahari. Kalau mata kita, dia memantulkan cahaya matahari atau hati nurani. Karena hati nurani yang mampu melihat, dia akan melihat kebenaran dengan cara yang berbeda sebagaimana yang dilihat oleh mata-mata biasa. Mata kita yang berhasil memantulkan cahaya hati nuraninya akan melihat berbeda. Ya. Di bawah sinar bulan purnama, di bawah mata yang memantulkan cahaya hati nurani, air laut berkilauan, semua isi dari samudera kehidupan ini akan tampak indah berkilauan. Berayun-ayun ombak mengalir. Dia akan melihat bahwa ombak yang mengalir yang tampak ganas itu sebagai gelombang suka duka kehidupan yang begitu indah berayun-ayun, yang mengayun-ayunkan manusia dengan kadang membuai manusia oleh gelombang. Ya, ke pantai senda gurauan, membawa kita ke pinggir untuk bersenda gurau. Karena kadang-kadang gelombang-gelombang kehidupan yang begitu menakutkan itu membuat kita minggir sejenak untuk bersenda gurau dalam ketenangan kita karena terbebas dari gelombang suka duka kehidupan. Ketika kita bermeditasi, menyingkir sejenak, istirahat sejenak dari suka duka kehidupan ini. Di bawah sinar bulan purnama, ketika kita tetap memantulkan cahaya hati nurani kita lewat mata kita, maka hati sedih jadi senang. Bahkan hati kita yang sedih pun akan menjadi senang. Karena apa? Karena kita bisa melihat berkah di balik setiap bencana. Kata kita melihat sesuatu yang baik di balik penderitaan itu. Karena kita tahu bahwa penderitaan ini adalah cara kehidupan ini untuk memurnikan dosa-dosa masa lalu kita. Jadi kesedihan kita akan menjadi kesenangan karena kita sedang dibersihkan dari dosa-dosa masa lalu. Gitar berbunyi riang gembira. Gitar itu menggemakan suara-suara indah. Jadi ada ruang-ruang kosong di dalam batin kita yang dengan riang gembira akan menggemakan suara-suara indah. Suara-suara indah rasa syukur kepada kehidupan ini. Karena kehidupan ini telah memberikan kepada kita entah suka, entah duka, tapi semuanya memberi kemurnian. Jauh malam dari petang, jauh malam dari petang. Artinya kegelapan itu seolah-olah menjauh di antara petang. Petang itu artinya keadaan di mana kita berada di antara terang dan gelap, siang dan malam. Perubahan kesadaran yaitu kondisi meditasi. Pada saat kondisi meditasi, kita akan jauh dari kegelapan itu sendiri karena semua hal-hal tadi itu terlihat indah. Beribu bintang taburan menghiasi langit biru. Jadi di situ kita akan melihat betapa di bawah langit biru ini begitu banyak kebaikan-kebaikan yang berkilauan kecil-kecil seperti taburan bintang di kehidupan ini. Si miskin pun yang hidup sengsara, bahkan ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita semalam itu bersuka. Bahkan ketika kita miskin tidak memiliki apa-apa, kita bisa bersukaria. Karena apa? Karena kita tahu mereka yang tidak memiliki apa-apa itu persis seperti Buddha ketika ditanya dulu di masa lalu. Buddha, kenapa kamu meninggalkan jejak-jejak sebagai seorang yang luar biasa? Apa yang kamu miliki? Buddha menjawab, aku tidak punya apa-apa. Dikiranya Buddha itu mulia adalah karena dia seorang raja, tapi Buddha menjawab, aku tidak memiliki apa-apa. Ternyata makna di balik aku tidak memiliki apa-apa itu artinya apa? Karena seluruhnya bukan miliknya, itu orang-orang yang tercerahkan. Nah itu menimbulkan rasa bersukaria. Kenapa? Karena kita tidak merasa memiliki apapun. Ya, semalam itu bersuka, artinya di kegelapan itu pun dia tidak merasa dirinya sedang berduka. Saya bersuka cita dalam keadaan gelap tidak memiliki apa-apa. Karena semua ini memang bukan milik saya.
Saya tidak melekat pada apapun, dan itu yang menyebabkan dia bersukacita. Nah, kira-kira itu baitnya sama. Nah, kira-kira itu yang dibawakan oleh makna dari lagu luar biasa ini, Kang Abu. Nah, itu. Nah, sisi lain kemudian, kalau kita melihat kehidupan ini sebagai alam nara ika atau alam neraka, ya, nara itu manusia, ika itu. Kalau kita melihat kehidupan ini sebagai alam neraka, maka tentu saja kehidupan ini penuh dengan kegelapan. Apa ciri-ciri kehidupan ini penuh dengan kegelapan? Percaya tidak percaya, kita semua kebanyakan tidak bisa melihat apapun di kehidupan ini. Kita tidak bisa melihat masa lalu dengan benar, kita bahkan tidak bisa melihat masa kini dengan baik. Faktanya apa? Kita tidak bisa melihat berkah di balik bencana, kita tidak benar-benar bisa melihat bencana di balik berkah. Sehingga kita tidak bisa membaca apa pelajaran yang ada hari ini, tidak bisa membaca pelajaran di masa yang lalu, bahkan tidak bisa melihat dengan terang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu tanda-tanda kita berada dalam kegelapan. Akhirnya kita seperti alam neraka yang gelap gulita dan ada api berkobar-kobar. Kita seperti orang yang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi kemudian kita terbakar oleh api emosi kita karena kegelapan itu sendiri. Bayangkan, kita bersaksi bahwa hanya ada Tuhan, tapi kita tidak pernah melihatnya. Kita katakan, diajarkan bahwa Tuhan ada di mana-mana, tapi tak satu pun bisa melihat Tuhan ada di mana-mana. Artinya apa? Hidup ini penuh kegelapan, karena kita bahkan tidak bisa menyaksikan apa yang sudah terbukti ada di mana-mana. Sampai kemudian kita bisa melihat dengan cahaya hati nurani kita yang terpantul melalui mata kita. Di situ barulah kita akan bisa benar-benar melihatnya ada di mana-mana. Kemanapun engkau mengarah, disitulah kau akan temukan aku. Itu kenapa bisa terjadi? Karena cahaya hati nurani sudah terpantul melalui bulan atau mata kita. Sehingga temukan orang-orang yang tercerahkan, yang memantulkan cahaya hati nuraninya ke matanya, dia akan seperti bulan purnama, memberi terang tetapi tidak menyilaukan. Menatap matanya seperti menemukan kesejukan, tetapi kesejukan yang menerangkan, memberi keterangan, memberi terang di tengah kegelapan hidup kita. Ya, membuat kita seperti merasakan keindahan bersamanya. Itu ciri-ciri ketika kita misalnya nanti mengalami masa menjadi bulan purnama. Nah, itu yang kita bicarakan tentang bagaimana kita bisa menemukan bulan purnama itu di dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa menggunakan obor? Ya, kalau begini, cerita tentang obor. Ada cerita tentang obor seperti ini. Ini kisah tentang orang buta. Orang buta itu jalan-jalan bawa obor. Lalu ketemu orang biasa yang bisa melihat. Orang-orang biasa itu ketawa dengan mereka. Ini orang buta ngapain bawa obor tengah malam, bodoh sekali. Sampai suatu ketika orang-orang berkerumun itu ketawa dan menanyakannya, "Hai orang buta, untuk apa kamu membawa obor? Apa yang bisa kamu lihat ketika kamu membawa obor?" Orang buta itu menyahut dengan sederhana, "Aku membawa obor bukan agar aku bisa melihat orang-orang, tapi agar kalian bisa melihatku di tengah kegelapan ini dan tidak menabrakku." Nah, itu. Artinya apa? Di kehidupan ini akan banyak kita temukan yang kita sering anggap, wah, ini orang itu ngomongnya banyak mengeluarkan pencerahan, tapi orang itu sendiri penuh kegelapan. Dia bicara tentang spiritualitas, tapi orang itu sendiri penuh dengan kegelapan. Nah, ini kita harus pahami bahwa dia membawa obor bukan supaya dia bisa melihat dengan terang, tetapi supaya kita bisa memaklumi keberadaannya. Ya, obornya berguna untuk kita, supaya tidak menilainya. Ya, jadi walaupun orang itu sehari-harinya bicaranya tidak bagus, dia adalah pemuka agama yang sehari-harinya tidak bagus, tapi bicaranya banyak spiritual, bicaranya pencerahan. Jangan menilai
seperti kita menilai orang buta tadi. Tetapi pikirlah dan renungkan bahwa dia membawa obor pencerahan itu untuk membantu kita agar tidak menabraknya. Ya, karena menabrak orang buta tentu saja berbahaya bagi orang-orang yang dicerahkan. Nah, jadi dia mengingatkan kita untuk jangan nabrak saya. Maklumi kondisi saya begitu. Maklumi bahwa saya masih ada di sini. Nah, itu kira-kira bagian lain dari cerita ketika orang itu membawa obor walaupun dia buta. Dan sementara itu, kita sendiri yang ingin menjadi bulan purnama, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita membangkitkan api dalam diri kita sendiri. Api yang merupakan sumber cahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita mencari obornya di luar, yang terjadi adalah kita kerap kali menyalakan di depan, tetapi di belakang kita tersembunyi kegelapan. Berbeda kalau kita membawanya dari dalam. Nah, selain itu begini, kalau kita meminta pencerahan dari luar, terus-menerus meminta pencerahan dari luar, perkara waktu, obor yang datang dari luar akan padam, atau pergi, atau terhembus angin. Akhirnya kita kebingungan. Tapi kalau kita menjadi obor itu sendiri, disitulah manfaat kita bisa membawa kehidupan kita sendiri kemanapun gelap itu mendatangi kita. Artinya, jangan menggantungkan diri kita kepada para guru, menggantungkan diri kita kepada kitab suci, karena perkara waktu, semua kitab suci yang kita baca akan terlupakan. Orang-orang yang pernah membimbing kita belum tentu akan selalu bisa membimbing kita. Akan tiba saatnya kita membimbing diri kita sendiri, karena kita telah menjadi obor itu sendiri. Baru kita akan bisa kemanapun kita pergi. Kita pergi bersama terang dalam diri kita sendiri. Cara-caranya tentu saja dengan menyingkirkan sedikit demi sedikit selubung-selubung yang menggelapkan diri kita. Selubung-selubung ego, selubung-selubung sifat-sifat yang menggelapkan bagian-bagian dari hati nurani kita, cahaya kita. Nah, itu cara untuk kita membangkitkan cahaya dari dalam diri kita agar kita sendiri menjadi bulan purnama. Sampai di sini, Kang Abu. Nanti kita kupas lebih dalam lewat diskusinya. Terima kasih, Kang Abu. Baik, Pak Wayan. Terima kasih. Ini speechless, Pak Wayan. Mind blowing sekali, luar biasa. Terutama waktu Pak Wayan mengupas lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama, ternyata saya baru benar-benar memperhatikan liriknya tuh barusan gitu ya, Pak Wayan. Sering dengar gitu, tapi ternyata wah, itu juga yang bikin lirik pasti nggak main-main gitu ya. Yang bikin lirik pasti benar-benar penuh dengan pemaknaan yang mendalam gitu. Terima kasih Pak Wayan, ini Ini juga gara-gara Kang Abu yang putar lagunya. Kalau Kang Abu nggak putar lagunya, saya mungkin nggak mengupasnya ke situ. Itu luar biasa sih. Itu last minute saya ganti opening song itu 2 menit sebelum tadi Pak Wayan. Tadinya opening songnya mau pakai lagunya Michael Bublé yang Fly Me to the Moon gitu. Tapi kenapa ya pengen gitu ngeganti apa ya pakai bahasa Indonesia nulis bulan yang keluar lagu itu ya udah itu luar biasa sih Pak Wayan. Oke Pak Wayan, dan saya yakin teman-teman juga ngerasa jelek ya tuh kata Mas Genshu juga jelek banget gitu luar biasa dan wah, lemes gitu dengernya Pak Wayan. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Oke, saya ada beberapa pertanyaan yang ini berkaitan sama note yang Pak Wayan sampaikan dan ini pertanyaan yang pribadi gitu. Mungkin ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya ya teman-teman karena ini yang lama banget pengen saya tanyain tentang full moon atau bulan purnama ini apa yang terjadi gitu. Oke, yang pertama Pak Wayan tadi menarik sekali berbicara tentang memberi terang tapi tidak menyilaukan. Aduh, itu dahsyat gitu. Dan begitu tadi Pak Wayan bilang bahwa bulan purnama itu pelan-pelan dari full moon dari 100% tetap produk juga gitu. Saya jadi kebayang tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad gitu. Ketika dia sampai puncak kok dia mau turun lagi gitulah dalam tanda petik. Udah sampai di ujungnya mau turun lagi. Nah, pertanyaannya begini Pak Wayan. Kalau kita tahu bahwa bulan purnama ini akan meredup dan kita akan kembali kepada kegelapan gitu. Apakah kegelapan sebelumnya dan kegelapan yang setelah kita masuk ke purnama, kegelap lagi, itu merupakan suatu etapa
pemurnian, pembersihan, stage-nya naik, kesadarannya naik, bukan berarti gelap yang sama, bukan berarti ketidaktahuan yang sama, atau seperti apa gitu. Itu satu. Yang kedua adalah gimana ketika kita sudah dalam kondisi terang, kan ada kalanya gitu ya. Betul tadi Pak Wayan, luar biasa, itu juga sangat jelek banget buat saya gitu ya. Sering mengucapkan hal-hal spiritual gitu. Tapi jangan-jangan diucapkan tetapi tidak menjadi terang juga gitu. Nah, ini jadi saya jadi agak khawatir gitu ya, dalam tanda petik tuh gimana gitu dalam kondisi bahwa ketika si bulan terangnya sudah meredup jadi gelap, kan gimana tuh kita kehilangan enlightenment gitu. Silakan Pak Wayan. Ya, beberapa orang itu mengalami proses pendakian spiritual. Kalau disebut pendakian spiritual, setiap pendaki yang disebut berhasil adalah pendaki yang berhasil turun kembali ke kaki gunung. Setiap penyelam yang disebut berhasil sampai ke dasar laut adalah penyelam yang berhasil naik kembali ke permukaan. Ya. Sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya kita masuk ke dalam diri kita, yang disebut berhasil adalah yang kemudian bisa keluar dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Sejauh setinggi-tingginya orang mendaki gunung, ya, adalah orang yang berhasil turun dari puncak gunung untuk bercerita apa yang ada di puncak gunung, sehingga kemudian dia bisa menjadi pendaki, guide pendaki, jadi pemandu pendakian. Ya, bukan untuk dirinya lagi, tapi untuk orang-orang yang dipandunya. Nah, itu cerita-cerita bahwa kebanyakan orang-orang yang melakukan pendakian spiritual, mencapai pencerahan spiritual, akan memilih menjadi orang-orang biasa untuk bisa bercerita kepada orang-orang biasa. Bukan tentang apa yang ada di gunung itu, tetapi untuk membuat orang itu tertarik melakukan pendakian, agar tahu bahwa di puncak sana tidak ada apa-apa, melainkan kekosongan yang berisi pengalaman bahwa oh ini rasanya, oh ini rasanya, itu saja. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih. Bukan untuk mengatakan, oh saya paling tinggi, tidak. Tapi untuk, oh ini rasanya. Dan bagaimana caranya berbagi rasa pada orang yang tidak pernah mengalaminya, kecuali kita membuat dia rindu untuk mengalami rasa itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang orang-orang yang setelah mencapai pencerahan itu menjadikan dirinya biasa. Sama seperti kita dulu pernah berasal dari Tuhan itu sendiri, dari kecerdasan semesta, lalu turun menjadi pribadi-pribadi yang bodoh untuk terus belajar, untuk kembali pada kecerdasan. Karena tidak ada gunanya makanan yang enak kalau kita tidak pernah lapar. Tidak ada gunanya kita membuat kamar yang bisa membuat kita tidur nyenyak kalau kita tidak pernah mengantuk. Jadi begitulah indahnya siklus kehidupan ini. Siklus kehidupan ini indahnya adalah ketika kita bisa kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Karena kalau tidak, ketika tidak ada siklus kehidupan di atas dan di bawah, sepeda motor tidak akan pernah melaju, sepeda tidak melaju, semua roda tidak akan pernah mengantar kita pada perjalanan ke depan. Kalau saja jam itu tidak pernah berputar dari atas ke bawah, ke angka 6, ke 12, dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah melihat hari-hari ini terus-menerus berlalu, memberi pengalaman-pengalaman baru. Jadi dalam konsep seperti itu, kita memang diberikan oleh Tuhan peristiwa-peristiwa kehidupan yang membuat kita naik turun, supaya kita rindu pada saat kita di atas, rindu di bawah, pada saat kita di bawah, rindu ke atas. Nah, kapanpun misalnya kita berada di puncak sana, pasti kita ingin turun. Tapi begitu kita ingin mendaki, Kang Abu, kita pasti semangat sekali ingin mendaki. Tahu-tahu sampai di atas kita ingin turun lagi. Sama dengan orang mencapai pencerahan. Oh, saya ingin mencapai pencerahan. Setelah tercerahkan, what next? Nothing. Hanya untuk menjadi orang biasa. Artinya apa? Orang biasa itu susah loh, Kang Abu. Menjadi orang biasa itu susah. Karena dalam suka dan duka dia biasa-biasa saja, itu susah. Semuanya dia ini dipuja biasa, dipuji biasa, dicaci biasa. Tidak punya biasa, semuanya biasa. Kelihatannya, oh saya tidak mau jadi orang biasa. Dikiranya gampang menjadi orang biasa. Susah luar biasa menjadi orang yang biasa dalam segala hal. Susah.
Iya iya Pak Wayan. Wah ini nggak tahu Pak Wayan, waktu Pak Wayan ngomong mendaki, saya tuh jadi langsung dalam banget gitu rasanya Pak Wayan, waktu kata-kata pendaki yang sukses itu adalah pendaki yang berhasil turun gitu. Itu tuh luar biasa gitu. Entah saya dapat sesuatu yang dalam banget gitu dengan kata-kata itu. Tadi bahwa mendaki itu bukan untuk mencari apa-apa, tapi justru membawa ke mencari satu dalam konteks namanya kekosongan, yang nanti turun bagaimana menyebarkan rasa ke atas supaya mengencourage orang-orang juga mau mendaki gitu. Karena pendakian kan nggak bisa diwakilkan ya Pak Wayan ya. Itu nggak bisa diceritain, nggak bisa diwakilkan, dan kita hanya bisa mengencourage orang-orang, ayo dong mendaki gitu. Tapi menariknya adalah orang yang bisa mengencourage yang orang sudah mengalami pendakian di tingkat atas gitu intinya. Nah, pertanyaannya Pak Wayan jadi dalam nih. Apakah kita perlu sampai atas dulu untuk mengencourage orang untuk sama-sama mendaki, atau tadi ada kalimat menarik, untuk dirinya baru untuk orang lain. Nah, apakah memungkinkan kalau misalnya tengah pendakian juga belum sampai puncak gitu ya? Ini mungkin metafora gitu ya, Pak Wayan. Dan kita juga mengajak teman-teman yang lain mendaki karena balik lagi ujung-ujungnya adalah pendakian itu sendiri sebagai journey of life kita gitu. Gimana, Pak Wayan? Ya, eh, kadang-kadang tuh begini Kang Abu, burung-burung akan mencari bulu yang sejenis. Ya, ketika kita bawa ransel, kita memakai pakaian pendaki, kita akan dilihat orang, akan ditanya, mau kemana Kang Abu? Mau mendaki. Orang yang suka mendaki, ikut dong, dia akan ikut mendaki. Tapi orang yang tidak ingin mendaki, ngapain mendaki? Jadi pada orang yang melihat kita dan langsung mengikuti kita akan mendaki bersama-sama. Tetapi lihat apa yang terjadi pada saat pendakian. Misalnya ada 10 orang mengikuti kita melakukan pendakian, Kang. Anggaplah kita pernah atau membawa peta, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, anggaplah di punggung gunung, itu ada dua jalan. Dua jalan membelah ya, ke kiri dan ke kanan. Peta itu mengatakan bahwa untuk menuju puncak jalurnya ke kanan, bukan ke kiri. Tetapi Kang Abu terlanjur agak lewat di depan. Teman-teman nggak melihat Kang Abu. Lalu Kang Abu kemudian ke kiri, misalnya ke kiri untuk buang air kecil gitu misalnya. Tapi jalan yang benar itu adalah jalan yang ke kanan. Lalu teman-temannya Kang Abu mengatakan begini, ini jalannya ke kiri apa ke kanan? Kang Abu nggak kelihatan oleh mereka. Lalu Kang Abu bilang, jalannya ke kanan. Percaya tidak percaya, mereka akan mengikuti langkah kata-kata Kang Abu. Dia akan berjalan ke kanan sesuai dengan perintah Kang Abu. Karena mereka nggak melihat Kang Abu ada di mana, padahal Kang Abu ke kiri. Tapi begitu Kang Abu berada bersamaan dengan mereka, tidak berjarak jauh. Lalu Kang Abu mengatakan, Kang Abu ke kiri, tapi mereka lihat, ih, kenapa ke kiri? Mana jalan yang benar? Kang Abu bilang, ke kanan. Mereka akan bertanya, loh, kenapa ke kanan? Kang Abu sendiri ngapain ke kiri? Apa yang terjadi? Itu karena mereka sedang melihat Kang Abu ke kiri, walaupun Kang Abu mengatakan jalan yang benar adalah jalan ke kanan. Kenapa? Artinya apa? Orang-orang yang berada bersama kita akan lebih mempercayai apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Tapi orang-orang yang jauh dari kita, apapun yang kita katakan akan dipercaya karena mereka tidak melihat apa yang kita lakukan. Jadi orang-orang terdekat kita, di sekitar kita, jangan minta mereka mempercayai kata-kata kita. Speak with action, not with the word. Jadi orang dekat kita. Orang jauh, mereka akan apapun yang kita katakan, kita tulis, mereka akan percaya karena mereka nggak melihat kita. Seolah-olah kita pasti dianggap seperti itu. Nah, nanti suatu ketika Kang Abu sudah pernah mencapai puncaknya, lalu turun dengan menampilkan wajah yang luar biasa gembiranya, bukan wajah yang kelelahan. Lalu orang yang tadi menyapa, kamu mau kemana Kang Abu? Mau mendaki? Ngapain mendaki? Dia pergi memancing ikan. Tapi begitu suatu ketika Kang Abu dilihat turun dengan wajah penuh gembira, seakan-akan mendapatkan gumpalan emas, ya bongkahan emas di puncak sana. Apa yang dilakukan?
ini kenapa orang ini bisa gembira luar biasa habis pendakian? Itu nggak usah dia diminta, dia akan penasaran. Jalan ke pendakiannya gimana? Nah, artinya apa? Kalau kita mengatakan betapa pentingnya pendakian spiritual, tapi kemudian kita pancarkan wajah yang penuh kekesalan, penuh kesedihan, bahwa ternyata kita katakan bahwa penting loh perjalanan spiritual itu sambil bersedih hati. Bagaimana bisa orang-orang tertarik bahwa pendakian spiritual itu sesuatu yang bermanfaat? Apalagi ketika kita katakan sambil marah-marah, kamu nggak tahu pentingnya pendakian spiritual. Gimana orang-orang bisa percaya bahwa pendakian spiritual itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menenangkan, menyamankan dengan kita marah-marah sama mereka. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Wah, luar biasa Pak Wayan. Saya jadi apa ya, jadi dalam lagi tentang guru tadi gitu Pak Wayan. Pak Wayan ini mungkin juga pengalaman dan banyak cerita gitu ya dan ingin saya diskusikan gitu. Berbicara tentang guru gitu Pak Wayan. Ya, Mungkin hari ini banyak orang terpukau dengan seseorang yang mengatakan tuh spiritual banget, seakan-akan bercahaya banget gitu ya. Padahal kan ya tadi Pak Wayan mengatakan bahwa action itu more loud than speaking gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu lebih berteriak kencang daripada ucapan-ucapan gitu. Tetapi ketika si yang belum tahu mencapai pendakian bahwa dia percaya sama gurunya, ikut sama gurunya. Sampai tadi Pak Wayan mengatakan bahwa ya guru sejati kan bukan ada di luar gitu supaya kita melepaskan dari kitab suci dalam tanda petik, melepaskan dari guru dalam tanda petik. Di mana berbicara tentang guru spiritual kan kekinian ini sangat luar biasa gitu Pak Wayan. Tapi menariknya bisa terjadi ketika ikut satu guru spiritual itu bisa menjelekkan yang lain gitu misalnya Pak Wayan gitu ya. Itu bisa ngejelekin pendaki lain gitu kira-kira. Saya jalurnya pendakiannya lewat sini. Bahkan dia bisa menyalahkan jalur A, jalur B, jalur C karena kenapa? Yang saya ikutin adalah guru yang ikutin jalur di sini gitu. Nah, pertanyaannya Pak Wayan, saya selalu mengatakan ini adalah spiritual trap gitu, jebakan Batman spiritual gitu. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam spiritualitas yang hanya terlihat sangat bercahaya, tetapi jangan-jangan itu justru malah kegelapan yang ditutupi bahwa yang tadi orang buta tadi gitu. Gimana supaya kita tidak masuk ke dalam spiritual trap itu sendiri gitu. Silakan, Pak Wayan. ya betul, Kang Abu. Ketika orang lama tertidur, lama tertidur oleh malam, oleh mimpi-mimpi yang tidak menghasilkan apa-apa, namanya juga mimpi kan. Dan capek loh Pak, baru bangun itu. Ya kadang segar, tapi kadang-kadang capek. Aduh. Lalu apa yang membuat seseorang semangat? Yaitu pagi hari, cahaya matahari pagi. Wah, akhirnya pagi tiba. Meninggalkan membawa pergi kegelapan malam. Pagi akhirnya tiba. Pada saat itu semua orang merasakan hangatnya matahari pagi. Sampai memuja-muja matahari karena kehangatan matahari pagi. Kalau saja tidak ada matahari, maka saya akan terjebak dalam ketakutan oleh gelapnya kehidupan dan seterusnya. Lalu dia lama-lama saking memujanya matahari, dipandanglah terus-menerus matahari. Jangan sampai dia kehilangan cahaya matahari itu sendiri. Dipandanglah terus-menerus cahaya matahari. Perkara waktu setelah sore, kemudian dia menjadi buta oleh cahaya matahari. Itu cerita tentang banyak orang yang saking rindunya pada pencerahan, ketemu guru yang membawa pencerahan. Apa yang terjadi? Seperti orang baru bangun ketemu matahari pagi. Wah, lalu dia tatap terus-menerus. Apapun cahaya yang datang, tatap terus-menerus. Suatu ketika tidak sadar bahwa pencerahan itu bisa membutakan. Pencerahan itu bisa membutakan mata hati kita sendiri. Karena kita terlalu percaya pada matahari di luar. Lupa mencari di dalamnya. Akhirnya jadilah seperti itu. Makanya kita temukan banyak orang-orang yang saking terus-menerusnya menatap matahari dan dia dibutakan, apa yang terjadi? Ketika dia berjalan, mungkin saja dia akan nabrak orang sana-sini. Nabrak orang sana-sini. Ya, artinya karena dibutakan kembali oleh pencerahan itu. Sehingga dia tidak lagi mampu melihat dengan lebih terang lagi. Gara-gara terang. Karena matahari itu kan memang aneh. Dia bisa membuat kita bisa melihat segala sesuatu, tapi juga bisa membuat kita buta dari segala sesuatu. Kalau kita terus-menerus. Matahari itu bisa mengeringkan, tentu saja.
Tapi kalau kita berjemur, kita bisa berkeringat, basah oleh keringat. Dia bisa mengeringkan, bisa membasahkan. Hati-hati dengan pencerahan. Pencerahan itu bisa membuat kita bisa melihat banyak hal, tapi bisa membuat kita tertutup terhadap banyak hal. Ya, itu sebabnya banyak pendakian-pendakian spiritual itu yang belum pernah memakai jalan-jalan yang lain akan menemukan bahwa ini jalan yang paling bagus. Selalu demikian. Tapi mereka yang sudah sampai di puncak dan ketemu ternyata ada banyak jalan yang bisa dilalui di jalan sana, maka akan mencoba jalan-jalan yang lain dan menemukan bahwa ternyata ada begitu banyak jalan menuju puncak ini. Mungkin saja jalan yang lain lebih gampang diraih, tapi pengalamannya tentu berbeda. Ya, yang ini mungkin lebih gampang, tetapi lebih banyak batunya daripada pepohonannya. Jalan yang ini mungkin lebih sejuk, lebih banyak pohonnya, tapi lebih sulit melihat pemandangan sepanjang perjalanan karena dia tertutup oleh kelebatan pohon-pohon di situ. Nah, jadi selalu ada bagian yang baik dan buruk dari setiap jalan itu. Nah, yang membuat kita terjebak di dalam bahwa ini jalan yang terbaik, ya. Kenapa kita katakan ini jalan yang terbaik? Karena kita melihat yang baik-baiknya saja. Begitu kita melihat ada bagian dari buruk dan jalan itu, maka kita mungkin akan berkata ini jalan terburuk. Nah, artinya kalau orang sudah melewati semua perjalanan, dia tahu setiap jalan akan selalu berisi jalan baik dan buruk. Karena semua jalan itu ada yang cekung, ada yang cembung. Selalu, jalan manapun itu. Bahkan kalau melewati jalan aspal, itu ada kadang cembung, kadang cekungnya. Kadang ada yang retak. Tidak ada jalan yang benar-benar mulus sebenarnya. Dari situ kita paham bahwa apapun jalan yang pernah kita lalui, tidak untuk menilai yang lain ini. Tetapi penilaian buruk tentang salah satu jalan yang lain itu pun sebuah peringatan kepada kita sendiri sebenarnya. Untuk apa? Untuk tidak melihat bahwa jalan kita jalan yang terbaik. Karena perkara waktu, orang lain mungkin akan melihat jalan kita adalah jalan yang buruk, yang terlalu terjal barangkali, atau terlalu terang, atau terlalu berbatu, atau terlalu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Jadi di situ kita paham bahwa ketika orang lain menilai pilihan kita adalah pilihan yang buruk, tanda-tanda kita disuruh untuk tidak menganggap pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Nah, ceritanya seperti itu, Kang Abu. Mudah-mudahan dipahami. Wah, dahsyat Pak Wayan. Saya jadi mengingat satu hal yang mengorek lagi lebih dalam gini Pak Wayan. Ketika muridnya siap, guru itu hadir. Ketika muridnya benar-benar siap, gurunya pasti pergi gitu. Nah, apakah ada kesinambungannya antara apa yang tadi disampaikan gini Pak Wayan? Kadang kalau di stage 1 sampai 2 harus ketemu dengan pendaki A sebagai penunjuk jalan sampai level misalkan di ranking atau di kelas 3 gitu. Tapi mungkin setelah 4, 5, 6, saya harus butuh pendaki yang lain yang akan naik ke puncak yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Artinya dalam kehidupan ini kita akan dihadirkan guidance pendaki itu yang berbeda-beda atau itu linear satu diikutin sampai naik atau nanti beragam gitu Pak Wayan. Karena hal yang menarik adalah di satu sisi ada stigma bahwa harus setia kepada guru gitu Pak Wayan. Harus mengikuti guru gitu misalkan. Tetapi di satu sisi bahwa kehidupannya dinamis dengan curamnya yang berbeda, dengan stage-nya yang berbeda. Mungkin ketika kelas TK saya belajar sama A, tapi kan SMP saya nggak mungkin belajar sama A karena mungkin levelnya sudah berbeda gitu. Nah, gimana kita menyikapi kedinamisan tentang kehidupan ini dalam konteks berguru gitu? Silakan, Pak Wayan. Terima kasih, Kang Abu. Terima kasih. Ini kalau Kang Abu nanya begitu, maka saya akan bicara salah satunya dari sudut saya, Kang Abu. Dari sudut saya pribadi, saya tidak ingin memiliki ilmu 10, lalu saya berikan 9 kepada orang yang belajar kepada saya agar saya lebih satu di antaranya. Saya akan berikan dia 10, lalu saya sarankan dia pergi ke guru yang satu agar mendapatkan 11. Lalu pergi ke guru yang satunya lagi agar mendapatkan 12, agar dia melampaui saya. Itu. Kenapa? Seorang yang disebut guru akan berhasil kalau dia punya ilmu 10, muridnya punya ilmu 100. Gitu. Sehingga dengan demikian dia akan
Tidak perlu lagi ini. Itu sebabnya ajaran Ki Hajar Dewantara, ada saatnya guru di depan, ada saatnya kemudian di belakang untuk ditinggal oleh murid-muridnya menjadi lebih maju lagi. Ada saatnya ketika muridnya kelelahan, gurunya dekat dengannya, berada di sampingnya, di tengah-tengahnya untuk mendorongnya bangkit kembali. Tapi ketika tiba saatnya sang murid melaju dengan kencang, guru yang menua tentu akan, silahkan nak, kamu lari lebih kencang lagi, sehingga lebih jauh lagi, lebih cepat daripadaku. Persis seperti pelatih. Seorang pelatih yang pernah memecahkan rekor lari 100 meter dengan kecepatan 7 detik, dia akan berharap yang dilatihnya bisa lebih cepat lagi. Seperti itu. Guru TK tidak mungkin menginginkan muridnya itu tetap TK. Dia pasti menginginkan muridnya itu mencapai profesor. Gitu. Itu guru yang dalam pandangan saya. Entah dalam pandangan yang lain. Tetapi dalam pandangan yang lain mungkin saja berbeda. Artinya, kalau guru itu memang memiliki 1000 keilmuan, atau bahkan tak terbatas ilmunya, boleh saja kemudian meminta muridnya belajar pada dirinya satu-satunya. Karena sebanyak-banyak muridnya yang meminta apapun pada dirinya, dia mungkin memiliki ilmu yang tak terbatas. Sehingga seberapapun diminta sama muridnya, dia punya, karena dia kaya raya dengan ilmu pengetahuan. Kalau gurunya seperti itu, maka itu adalah guru yang tentu saja akan layak untuk menjadi satu-satunya guru yang bisa memberikan banyak pengetahuan. Tetapi kisah Mahabharata bercerita bahwa Drona dan Bhisma sebagai guru-gurunya Pandawa itu bisa terkalahkan. Gara-gara apa? Gara-gara 13 tahun di masa pengasingan, Arjuna dan lain-lainnya berguru kepada guru-guru yang lain di tengah hutan. Tanpa itu, maka Arjuna tidak mungkin bisa mengalahkan gurunya, guru Drona dan Kripacarya dan Bhisma dan seterusnya. Yang artinya apa? Bagi pandangan saya, ya, saya mirip inginnya seperti seorang pendaki di Himalaya, orang lokal di situ, yang kemudian mengantarkan seorang pendaki untuk bercerita bahwa dia adalah orang pertama yang sampai di puncak Himalaya, puncak Everest. Tetapi dia yang mengantarnya sendiri, yang guide-nya sendiri, kemudian di 1 meter terakhir mengizinkan si pendaki yang diantarnya itu sampai di puncak lebih dulu untuk dia foto dari bawah sebagai penakluk puncak Everest sebagai manusia pertama. Itu adalah guru. Kira-kira seperti itu kan, Abu? Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa Pak Wayan. Ini jawabannya sangat membebaskan gitu ya, sangat benar-benar apa ya? Ya kalau tadi kelaparan sekarang jadi kenyang banget gitu Pak Wayan, kira-kira ini jawabannya benar-benar. Terima kasih banyak Pak Wayan, itu sangat mengkonfirmasi dan itu sangat benar-benar melegakan dan jadi freedom lah gitu ya, jadi lepas gitu. Terima kasih banyak Pak Wayan, terima kasih. Oke, teman-teman, ibu dan bapak semua, sahabat dialog positif dimanapun berada, seperti biasa kita akan berdialog, kita akan sama-sama belajar. Siapa tahu ada yang mau memberikan respon, apresiasi atau pertanyaan gitu, dan ini juga sudah ada beberapa yang masuk di YouTube maupun di Zoom, yang raise hand juga sudah ada. Yuk silahkan, kita masih punya waktu untuk tanya jawab gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita di YouTube, Pak Wayan. Jadi pertanyaannya tuh intinya begini, sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, saya ambil dari yang Zoom dulu ya. Ini sebelum ke Ibu Tati, di sini ada direct message dulu. Ini kayaknya penting gitu ya. Jadi saya nggak sebutin namanya. Ini relate banget, tapi saya mau bacain jadi supaya nanti ada lebih detail dari Pak Wayan gitu. Analogi mendaki gunung itu tepat sekali. Lalu bagaimana dengan guru yang tidak mau turun atau kembali karena nyaman di puncak gunung? Dan dari atas gunung berteriak untuk menunjukkan dirinya ada. Nah ini senada lah gitu kira-kira. Nah gimana tuh tanggapan Pak Wayan ketika udah sampai puncak, tapi dia nggak mau turun gitu. Tapi ya dia berkoar-koar untuk ya dia ada gitulah kira-kira. Silakan Pak Wayan. Beberapa guru berada di puncak. Ketika tidak menemukan siapa-siapa di sana, dia kesepian, lalu manggil-manggil orang untuk diajak ke atas. Oh intinya kesepian ya Pak Wayan, nggak ada teman ya. Ternyata
Daerah di puncak sana nggak ada orang, kesepian rasanya. Ayo ke sini, temani saya. Hmm, 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 Ya, hmm. karena apa artinya guru? Artinya bahkan dalam konsep saya, bahkan saya ini bukan guru Kang Abu. Konsep saya pun bukan guru. Karena guru itu artinya adalah membawa dari gelap menuju terang. Jadi gelap itu tidak berpengetahuan atau awidia, menuju terang atau berpengetahuan. Apa yang bisa membawa seseorang berpindah dari gelap menuju terang, yaitu cahaya pengetahuan. Jadi saya ini bukan guru. Guru sejati itu adalah pengetahuan itu sendiri. Obor itu sendirilah yang membawa terang. Bukan saya. Saya membawa obor. Tapi obor itu bukanlah saya. Jadi saya membawa guru berupa pengetahuan. Karena pengetahuan itulah yang menghilangkan kegelapan. Dan saya bukan gurunya pengetahuan itu. Karena ketika pengetahuan itu hilang, apakah saya masih guru? Saya sama aja dengan manusia-manusia yang juga penuh kegelapan. Ketika pengetahuan itu hilang dari diri saya. Itu sebabnya banyak orang-orang yang disebut guru tiba-tiba kehilangan sebutan gurunya gara-gara dia gelap. Karena memang bagi saya nih Kang Abu, bagi saya kan selalu punya dikasih ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Kamu bukan guru, kamu hanya membawa sang guru, yaitu sang cahaya pengetahuan itu sendiri. Ketika sang cahaya pengetahuan sang guru itu pergi, saya adalah orang yang sama-sama gelap yang membutuhkan sang guru itu sendiri. Ada guru tertulis, ada guru yang tak tertulis. Guru yang tak tertulis adalah alam semesta dengan segala pengetahuan yang tak tertulis ini. Untuk kita baca, kita mengerti. Jadi guru ada di mana-mana. Ya, seperti itu. Nah, ketika misalnya arahnya kemana tadi ya? Saya kok tiba-tiba lupa ya pertanyaannya. Ya, Saya kalau dihadirkan gini udah lupa. ya, tadi udah nyampe gitu, tapi teriak-teriak gitu bahwa dia nggak mau turun, tapi eksistensinya tuh perlu untuk kayak bahwa aku ada gitulah kira-kira Pak Wayan. Tapi dia nggak mau turun gitu intinya gitu. Gini Kang Abu. Kalau beberapa orang itu, orang yang oke lah, kita ubah sekarang persepsi lagi. Yang tadinya guru adalah pengetahuan bukan orangnya. Sekarang akhirnya ya, si pembawa terang jadinya dia, si pembawa terang. Kalau dia tetap di atas memanggil orang, ya di puncak nih Kang Abu. Ya. Kan kita tahu, seperti piramid, puncaknya tuh hanya bisa diisi oleh sedikit orang. Satu orang di puncaknya. Lalu dia memanggil orang-orang mendaki. Selama orang-orang mendaki dari bawah ke atas, di manakah posisi dia? Selalu di puncak, Kang Abu. Selalu di puncak. Di puncak. Dan menjadi tujuan dari orang-orang. Tapi kalau dia berani turun, lalu meminta orang-orang naik, bercerita, maka dia harus siap bahwa orang-orang yang mendaki akan berada lebih tinggi darinya. Apakah banyak orang yang siap menjadi lebih rendah daripada orang yang melakukan pendakian? Seperti itu Kang Abu. Sehingga banyak orang yang berdiam di puncak, tidak mau turun supaya yang lain tetap ada di bawahnya. Nah, tapi tadi itu Kang Abu, seperti tadi kembali cerita tadi. Ya, kalau dia benar-benar seseorang yang ikhlas, tulus, tidak menjadi seseorang itu tidak untuk harta, tidak untuk tahta, tidak untuk cinta, ya dicintai murid-muridnya, diberi tahta oleh murid-murid. Apa yang terjadi? Dia tidak mementingkan itu. Ya, karena tahtanya dia sudah dapatkan. Seorang guru yang sejati, keberhasilannya ditentukan oleh kehebatan muridnya. Bukan ditentukan oleh dirinya. Ya. Bukan untuk seorang guru, dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Seorang guru akan mengatakan muridnya itulah Tuhan. Supaya apa? Supaya orang itu menemukan kehebatan pada dirinya, bukan kehebatan pada gurunya. Ya. Karena guru yang mengatakan, kenalilah saya sampai kamu melihat kehebatanku. Apa gunanya? Tapi begitu dia akhirnya guru itu memiliki 100 murid, dia bercerita tentang kehebatannya, maka di perguruan itu ada berapa orang yang hebat kan? Ada satu, gurunya saja.
Tapi begitu sang guru itu bercerita tentang kehebatan 100 murid-muridnya, dan 100 muridnya menemukan kehebatan dalam dirinya, maka berapa orang dalam perguruan itu yang hebat? 101. Hmm. Kira-kira seperti itu. Wah, keren Pak Wayan. Kira-kira Keren. Ini Ini konsepnya sejujurnya berbeda. itu keren kalimat tadi Pak Wayan mengatakan bahwa guru itu bukan orangnya tetapi pengetahuannya gitu, bahwa membawa guru gitu. Dan itu dalam banget sih Pak Wayan, konsepnya bahwa bukan masalah siapanya tetapi justru malah cahayanya gitu, karena cahaya itu nanti yang akan memberikan penerangan gitu. Terima kasih Pak Wayan, saya rasa itu sangat menjawab sekali dan wah, dalam dalam luar biasa. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Oke, kita ke Ibu Tati, silakan Bu Tati. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam Pak Wayan. Berbicara tentang bulan Pak Wayan, dalam beberapa agama, bulan itu menjadi media pesan simbolik Tuhan untuk manusia. Nah, bulan diartikan sebagai cahaya yang menyejukkan. Adanya tradisi-tradisi upacara, Lailatul Qadar, semua itu menggunakan media bulan. Sebenarnya apa sih filosofinya bulan itu? Artinya benda yang bernama bulan itu tadi untuk kehidupan Pak Wayan. Karena munculnya bulan itu kan temporal Pak Wayan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati, terima kasih. Baik Pak Wayan, ya, poinnya adalah bulan ini selalu berkaitan sama agama dan pencerahan. Apa sih pemaknaan yang dalam tentang bulan ini yang berkaitan sama ya? Di Islam tuh Lailatul Qadar berbicara bulan, ceritanya Ibrahim juga ngomongin bulan gitu ya. Nisfu Syaban juga ngomongin bulan, banyak gitu ya poin-poin bulan itu. Gimana menurut Pak Wayan? Silakan. Kayaknya tadi di awal sudah banyak ya kita bicarakan makna-makna tentang kenapa bulan disebut sebagai simbolik pencerahan ya. Karena dia memantulkan sepenuhnya cahaya matahari, sumber cahaya itu. Persis seperti kalau bulan itu disebut sebagai jiwa kita, maka jiwa yang memantulkan sepenuhnya cahaya Tuhan adalah jiwa yang tercerahkan. Nah itu sehingga dijadikanlah bulan itu sebagai simbol-simbol pencerahan. Dan kemudian bulat penuh, ya bulat penuh itu artinya bahwa ketika kita benar-benar utuh memahami segala sesuatu dengan utuh. Nah, artinya begini. Tadi kita berbicara tentang bagian yang menghadap ke bumi pada setiap bulan purnama itu adalah sisi bulan yang sama. Artinya apa? Mereka yang tercerahkan adalah orang yang tekun dengan satu sisi yang sama, mengamati terus-menerus kehidupan di bumi ini dari ketinggian, dari gambaran yang lebih luas, dari wawasan yang jauh lebih luas, sehingga dia akan mampu melihat bumi ini dengan segala apa isinya, apa adanya, dengan terus-menerus menjadi pengamat dari bumi ini dengan sisi yang sama. Artinya ada cerita tentang Siddhartha. Ada cerita tentang Siddhartha. Siddhartha ini bukan Siddhartha Gautama. Siddhartha ini mempunyai seorang teman yang kemarin saya cerita di tempat yang lain. Siddhartha ini mempunyai seorang teman. Temannya itu kemudian belajar ke wihara untuk menjadi seorang biksu. Sementara Siddhartha tetap menjadi seorang penyeberang penumpang dengan perahu, menyeberangi sungai. Bertahun-tahun kemudian, temannya itu sudah menjadi biksu dan dia kembali ke tempat di mana dia bertemu Siddhartha lagi untuk menyeberang sungai yang sama. Dan ternyata ketika mereka berdiskusi, Siddhartha itu bisa mengeluarkan pesan-pesan yang jauh lebih bermakna, jauh lebih mencerahkan daripada temannya yang bernama yang tadi menjadi biksu. Artinya apa? Ternyata Siddhartha yang tercerahkan sebagai tukang perahu itu hanya mengamati satu bagian dari kehidupannya, yaitu menyeberangkan perahu lalu mengamati air. Dan dia temukan apa? Bahwa sungai yang saya lewati tidak pernah sama. Artinya, untuk apa saya menyesali sungai yang kemarin? Karena sungai tidak pernah sama. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini.
Hari ini tidak akan pernah dengan hari kemarin, tidak akan pernah sama dengan hari kemarin, dan esok hari tidak akan pernah sama dengan hari ini. Lalu apa gunanya kita melekat kepada sungai yang terus berlalu? Ya. Kehidupan ini seperti sungai waktu yang terus berlalu. Nah, dia mendapatkan pencerahan luar biasa. Nah, hal yang sama terjadi kalau kita bisa menjadi bulan. Walaupun kita hanya menjadi pengamat di sebuah kondisi, di situ kita akan tercerahkan. Misalnya Kang Abu fokus menjalankan dialog positif. Dialog positif akan membawa pencerahan banyak kepada Kang Abu. Ada orang yang setiap hari menyapu saja, tidak bisa ikut dialog positif. Suatu ketika akan tercerahkan oleh pekerjaan dia menyapu. Akan selalu seperti itu. Artinya apa? Artinya fokuslah pada sesuatu. Bahkan Newton ketika kejatuhan buah apel, dia mendapatkan pencerahan. Archimedes ketika berenam di bathtub kejatuhan sabun, dia tercerahkan tentang hukum Archimedes. Nah, artinya jadilah seperti bulan yang fokus pada satu titik. Seperti orang meditasi fokus, nanti lama-lama akan tercerahkan. Ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita inikan. Makanya seperti itu. Mungkin maksudnya seperti tadi itu. Tidak berguru kemana-mana, artinya kembali kepada guru itu bukan orang ya. Guru itu adalah pengetahuan. Kalau kita fokus pada satu pengetahuan, bisa jadi pengetahuan itu pun akan membawa kita kepada inti. Di inti yang terdalam, semua pengetahuan ujung-ujungnya mencapai. Mencapai apa? Mencapai mencapai keutuhan itu sendiri. Seperti Mbak Dira terus-menerus melakukan itu, dia tercerahkan. Ya. Di ruangan ini, Kang Abu, di ruangan ini, ada anak saya bernama Winda. Dek Winda, Karuna, Dek Winda di dalam tempat ini. Winda, kondisinya saat ini dikenal sebagai anak yang mengalami gangguan degeneratif. Jadi mengalami, nah ini Winda. Halo Dek. Jadi ada kelemahan pada otot-ototnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia menjadi cahaya, dia menjadi bulan. Hanya dengan satu jarinya dia melukis, fokus pada lukisannya. Kang Abu bisa lihat nanti lukisannya indah luar biasa. Dan dengan lukisan itu yang dia kerjakan dengan pelan, dengan otot yang lemah, dia mengumpulkan banyak sekali ya dana-dana yang dia bagikan. Bahkan dia bisa berbagi lebih cepat daripada orang-orang yang kaya. Dia berbagi. Hasil lukisannya dia bagikan kepada, dia bahkan membuat celengan untuk kemudian dia kumpulkan, bantuan orang kumpulkan uang-uangnya sendiri, kemudian dia bagikan di hari yang dia menjadi bulan bercahaya. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Dia lemah secara tubuh, tetapi dia kuat secara mental. Kelemahan tubuhnya tidak dia pakai untuk melemahkan orang lain, tapi dia pakai untuk menguatkan mental orang lain. Bahwa ketika orang-orang yang kuat tidak peduli dengan mereka, maka dia sendiri dengan kelemahan tubuhnya menunjukkan kepedulian yang kuat kepada orang-orang yang juga mengalami kondisi yang sama. Dari sini kita bisa lihat betapa sebenarnya kekuatan itu bukan terletak pada tubuh, tapi kekuatan itu terletak pada bagaimana jiwa itu memancarkan, itu yang saya sebut tadi. Jiwa yang mampu memancarkan cahaya hati nuraninya akan memancarkan sifat-sifat cinta kasih Tuhan yang mengagumkan. Nanti lihat di situ. Ya. Adek bersama kakaknya bahkan hanya bisa menulis dengan jempolnya saja karena kelumpuhan seluruh otot. Menulis dengan jempol satu demi satu dan menjadi beberapa buku yang berisi motivasi kepada orang-orang. Bayangkan bagaimana kita katakan, bagaimana kamu bisa menguatkan orang-orang sementara kamu sendiri lemah? No. Dia hanya lemah fisiknya, tetapi tidak. Dia bahkan bisa pergi ke Eropa melampaui saya. Hasil karyanya, saya menulis 11 buku, tak satu pun sampai di luar negeri. Tapi satu lukisan Kadek sudah pergi ke luar negeri.
sudah pergi ke banyak tempat, dan sudah memberi hidup kepada begitu banyak orang-orang. Luar biasa. Dia jauh lebih mengagumkan dari saya sendiri. Jadi saya baru speak lot of word, tapi kadek saya bicara dengan tindakannya. Terima kasih. Boleh saya ajak ngobrol, Pak Wayan? Silakan. Oke. Hai, Mbak Winda, salam kenal. Saya Abu. Apa kabar? Ya, salam kenal, kabar baik, Kang. Terima kasih sudah hadir di Dialog Positif. Terima kasih, dan tadi dengar apa yang disampaikan Pak Wayan, saya benar-benar salut. Saya benar-benar susah untuk cerita gitu ya, tapi saya benar-benar berterima kasih malam hari ini dipertemukan sama Mbak Winda gitu. Dan kalau boleh memberikan sepatah dua patah kata dari apa yang disampaikan, bahwa Mbak Winda melakukan ini semua tadi luar biasa gitu, melukis untuk membantu, apa sih sebetulnya yang mendasari dan memotivasi Mbak Winda ini untuk melakukan ini gitu, silakan. Ya, jadi saya hanya merasa kasihan dengan sesama orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi selagi saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk hidup, saya ingin hidup saya bisa bermanfaat bagi sesama, karena tidak ada yang tahu kapan pastinya waktu yang masih kita miliki di dunia. Jadi selagi memang masih diberikan kesempatan, saya harus kuat dan harus berjuang untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan sesama seperti itu. Intinya saya ingin kehidupan ini bisa menjadi manfaat dan juga inspirasi bagi orang-orang di luar sana. Mungkin ada banyak juga yang kondisinya sama seperti saya. Mungkin mereka tengah putus asa atau seperti apa. Semoga dengan melihat saya dan juga kakak saya, mereka bisa memiliki semangat lagi untuk berjuang menjalani kehidupan mereka seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, dan ini sangat memberikan semangat. Dan mungkin boleh bisa sedikit cerita apa sih kondisi yang sebetulnya terjadi gitu, dan pastikan juga berat menjalaninya, dan sampai membuat karya itu kan pasti ya, mungkin ini nggak bisa cerita sederhana, tapi kalau boleh sedikit untuk menyemangati kita juga, boleh sedikit cerita tentang Mbak Winda itu sendiri, ada apa dan seperti apa, dan apa yang membuat motivasi untuk tetap kuat dan bahkan bisa menolong banyak orang. Dan mungkin ya mohon maaf sekali yang tadi Pak Wayan bilang, bahkan orang dalam tanda petik lebih cepat dari orang kaya lah nolong orang, gampangannya gitu. Silakan Mbak Winda. Ya. Jadi untuk kondisi saya sendiri, saya dan kakak saya mengalami kelainan genetik muskular distrofi. Jadi seiring berjalannya waktu, fungsi otot kami semakin melemah dan ada banyak perubahan juga di tubuh dan tulang seperti skoliosis seperti itu. Jadi kami mulai kesulitan untuk duduk. Seperti kakak saya, dia memang sudah tidak bisa bergerak, jadi hanya satu tangannya yang bisa bergerak untuk mengetik buku. Kalau saya mungkin sedikit lebih baik, saya bisa bergerak, tangan saya masih bisa digerakkan saat melukis, tapi tangan kanan harus dipegangi oleh tangan kiri, karena memang ototnya tidak sepenuhnya bisa. Yang membuat saya kuat untuk menjalaninya tentu saja keyakinan tentang karma, bahwa apa yang terjadi ini memang karma yang harus saya jalani. Dan memang sebenarnya saya merasa bersyukur dan beruntung ya, karena meskipun kondisi saya lemah, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berkarya, masih bisa berbagi juga, diberikan bakat yang spesial mungkin. Jadi saya pikir mungkin ini memang sudah menjadi tugas saya untuk berbagi inspirasi dengan kondisi saya dan berbagi dengan hasil-hasil karya saya selagi saya masih punya waktu seperti itu. Intinya saya sangat menghargai waktu dan juga kesempatan yang Tuhan berikan agar ini bisa menjadi dampak baik bagi banyak orang. Terima kasih.
Dan terakhir mungkin kapan-kapan boleh ya saya undang Mbak Winda karena saya pengen banyak juga lebih cerita lebih dalam lagi gitu. Terima kasih Pak Wayan sudah mempertemukan dengan Mbak Winda. Dan mungkin ini bagian yang pengen saya selalu tanyain gitu sama orang-orang hebat adalah apa sih tips and tricks Mbak Winda untuk menghadapi kelemahan dalam tanda petik gitu ya ketika ada sesuatu hal yang terbatas gitu kan pasti nggak semudah bahwa oh oke untuk menjadi Mbak Winda yang sekarang ini kan pasti perjalanannya panjang sekali gitu tapi apa sih poin yang paling paling mendasari untuk Mbak Winda tetap bisa menerima apa adanya bahkan justru berkarya dan membantu itu kan sesuatu yang luar biasa apa sih tips and tricksnya untuk bisa bangkit untuk menuju lebih baik gitu silakan. Sebenarnya tidak ada tips khusus ya, jadi memang intinya saya selalu berpikir positif dan lebih banyak bersyukur daripada mengeluhkan kondisi saya. Jadi bersyukur masih lebih baik dari kondisi yang lain mungkin, karena saya sering melihat orang-orang yang saya bantu, mereka kondisinya memang benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk bekerja, mereka hanya terbaring setiap hari seperti itu. Jadi intinya saya lebih banyak mensyukuri kondisi saya saat ini. Karena itu saya punya kekuatan yang lebih untuk berjuang untuk mereka juga seperti itu. Jadi intinya lebih banyak bersyukur daripada mengeluhkan kondisi, bersyukur dan berusaha sebisa mungkin. Terima kasih Mbak Winda, terima kasih. Kapan-kapan boleh ya saya undang untuk ngobrol-ngobrol di Dialog Positif Mbak Winda. Ya, terima kasih. Oh ya, Kang Abu. Silakan Pak Wayan. Dek Winda juga memiliki apa namanya, Dek? Tempat orang apa namanya? Berbaik apa? Iya, saya buat campaign di benihbaik.com, jadi ada linknya nanti. Benih baik ya. Untuk membantu penyandang disabilitas juga. Karena kalau dari hasil karya mungkin saya bisa membantu, mungkin tidak banyak. Ya. Jadi saya membuat campaign agar bisa semakin banyak lagi orang-orang yang terbantu seperti itu. Oke, nanti mungkin linknya juga boleh di-share di chat dan nanti teman-teman juga mungkin bisa berkontribusi gitu ya, Mbak Winda ya. Terima kasih. Oke. Tulis ya. Ayah Ya, anak tulis. bisa. Ya. Oke. Pak Wayan izin juga saya mau undang Mbak Winda nanti kapan-kapan Pak Wayan. Silakan. Ya, Mbak Winda ya, nanti saya undang ya. Nanti kita jadwalkan ya. Spesial satu episode untuk Mbak Winda ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Mbak Winda terima kasih. Wah udah deh, ini melengkapi bulan purnama kita malam hari ini. Boleh tepuk tangan dong buat Mbak Winda, boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak Mbak Winda, terima kasih sudah mengisi speechless ya. Udah deh, pokoknya tadi kalimatnya yang bahwa bersyukur gitu, nggak ngelihat kondisi apapun yang ngelihat ini bahwa sesuatu hal yang tidak baik atau apa, tetapi poinnya adalah ketulusan dan kebersyukuran. Terima kasih. Pak Wayan, terima kasih dan terima kasih. Nah, Kang Abu. Ya. Ini yang saya maksud bahwa bahkan Winda jauh lebih tercerahkan dari saya. Bahkan Winda jauh lebih tinggi ilmunya sebagai guru daripada saya. Lebih hebat dari saya, Kang Abu. Lalu disitulah kemudian saya paham bahwa seperti yang saya katakan tadi, bulan purnama itu tidak melihat seperti apa. Tapi bulan purnama itu adalah dia yang mampu memancarkan. Ini yang saya maksud. Bukan pada apa yang dia dapat lakukan saja, tapi ya itu. Terima kasih Kak Abu, terima kasih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Winda, untuk Pak Wayan malam hari ini. Terima kasih Pak Wayan. Salah satu bulan purnama terindah gitu ya selama 40 tahun saya hidup Pak Wayan. Malam hari ini bulan purnama yang luar biasa. Perlu 40 tahun juga untuk mendapati ini semua. Jadi terima kasih dan terima kasih. So, tampaknya kita siap juga untuk seperti biasa sesi terakhir untuk mendengarkan dan bermeditasi dalam aliran semesta dari guru kita Pak Wayan Mustika. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu, izin share screen. Silakan. Nanti pada saat lagunya saya hidupkan, mohon Kang Abu info sudah bagus apa enggak suaranya. Baik, Pak Wayan. Bisa
Ya, sudah bagus sekali Pak Wayan. Silakan hening sejenak untuk menyatu pada keindahan bulan purnama pada malam ini, untuk mendengarkan pesan-pesan semesta dari alam. Anakku, para jiwa, dengarlah semesta ini bicara padamu. Pada malam, ketika bulan dengan sempurna memantulkan cahaya matahari bagi kehidupanmu. Dengannya, aku ingin berkisah padamu bahwa betapapun kecilnya ia bagi alam semesta ini, bagi matahari itu, namun bila berada pada ruang dan waktu yang tepat, bulan itu bisa terlihat sama besarnya dengan matahari itu sendiri. Begitulah pula dirimu yang terbatas itu, bagi diri semestaku yang tak terbatas. Ketika kau bisa berada pada ruang dan waktu yang tepat, maka kebesaran jiwamu akan tampak menyerupai kebesaranku. Sebab kau sendiri adalah benih semestaku yang akan berkembang dalam kesadaran untuk mencapai kesadaran semesta. Tak satu pun darimu yang tidak berhak menjadi seperti diriku. Kalian semua berhak bertumbuh menjadi diriku, menjadi jiwa bagi semesta ini. Namun itu hanya terjadi saat kau berani melepas semua batasan-batasan penghalang kemajuan pikiranmu untuk memahami lebih banyak lagi pengetahuan dan merasakan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dualitas, rasa-rasa dalam kehidupan semesta ini. Anakku, benih-benih makhluk cahaya yang aku tabur dalam gelapnya kehidupan semesta. Berhentilah kau takut pada kegelapan di kehidupan ini. Sebab kegelapan itulah yang memanggil kerinduanmu pada cahayamu sendiri, yang terlalu lama kau sembunyikan sendiri di kedalaman batin yang terselimuti oleh beragam emosi duniawimu. Tanpa rasa lapar, kau tidak akan merindukan makanan. Tanpa rasa haus, kau tidak akan merindukan tegukan air. Tanpa perjalanan kehidupan yang berisi kegelapan, kau tidak akan merindukan benih cahaya dalam dirimu sendiri. Bersihkan pancaran cahaya dari batin terdalammu. Singkirkan belenggu-belenggu kemarahan, kesedihan, duka cita, kegelisahan, kecemasan, angkara murka. Izinkan cahaya jiwamu memancar dari dalam, agar menerangi langkah-langkahmu ke masa depan. Dengan mengizinkan pancaran cahaya kecerdasan nuranimu mengalir dari dalam, matamu akan mampu melihat dengan terang berbagai pelajaran jiwamu di kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua pengetahuan dari pembelajaran jiwamu di masa lalu, masa kini, dan masa depan itulah yang akan membawamu bertumbuh menuju kesadaran semesta. Maka jadilah seperti bulan bagi bumi. Jadilah cahaya penerang bagi gelapnya perjalanan hidupmu sendiri. Sebab sumber cahaya di luar dirimu tak akan selalu mampu menemanimu sepanjang perjalanan. Hanya cahayamu sendirilah yang bisa abadi menemani perjalananmu
di alam kehidupan dan alam kematian nanti. Belajarlah menjaga nyala api dalam dirimu dengan energi-energi cinta, bukan dengan energi kebencian. Sebab energi cinta akan membuat api itu menjadi sumber cahaya. Tetapi energi kebencian akan membuat api itu menjadi sumber kehancuran. Jadilah bagai bulan purnama, sumber cahaya terang di kegelapan malam, membawa terang yang indah tanpa perlu menyilaukan mata, apalagi membakar perjalananmu sendiri. Anakku, percikan energi cahayaku. Nyalakanlah cahayamu, agar dengan itu kau bisa menemukanku di mana-mana. Tanpa cahaya nuranimu, kau tidak akan menemukanku dimanapun. Sebab bumi ini akan terasa dipenuhi kegelapan abadi. Bercahayalah kembali anakku, bercahayalah, agar kehidupan ini dipenuhi keindahan surgawi oleh cahaya-cahaya yang kau bawa untuk mengubah gelapnya kehidupan duniawi ini menjadi kehidupan penuh cahaya, keindahan, dan cinta kasih. Bercahayalah, anakku, bercahayalah. Terima kasih, Pak Jiwa. Terima kasih sudah menemani malam ini, menikmati keindahan purnama. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, sahabat dialog positif dimanapun berada, atas kebersamaannya malam hari ini, malam yang indah, bulan purnama yang salah satu bulan purnama terbaik di dalam hidup saya gitu ya. Dan saya rasa kita semua merasakan bagaimana indahnya, bagaimana cahayanya, bagaimana kesadarannya malam hari ini luar biasa. Kehadiranmu Winda juga tadi luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan yang selalu membawakan obor untuk kita, yang selalu membawakan cahaya untuk kita, yang selalu senantiasa kita semua tadi sesuai dengan petunjuk atau kalimat terakhir, bercahayalah. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Terima kasih banyak Guru, terima kasih Pak Wayan, Ibu dan Bapak, Mbak Winda, terima kasih. Kita jadwalkan ya nanti saya minta kontaknya ke Pak Wayan kali ya untuk bisa kontak ke Mbak Winda. Sekali lagi terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak, sahabat dialog positif dimanapun berada. Bahagia kita malam hari ini, terserahkan kita malam hari ini, bersyukur di bulan purnama ini, dan selalu tetap menjadi cahaya. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih.